Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang Bapa limpahkan kepada kami. Kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau belajar, mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 7-12. Makanlah roti dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah Tuhan yang memegang kendali, nikmatilah. Sahabat yang kekasih, serangga pembunuh adalah salah satu serangga predator mematikan. Mereka tidak cepat, tapi menggunakan cerdik saat berburu. Salah satu mangsa mereka adalah laba-laba. Ketika serangga ini menemukan jaring laba-laba, ia menggunakan kakinya untuk memasuki benang sutra dan mengirim getaran yang sangat mirip dengan yang ketika terjebak di dalam jaring. Indra laba-laba pun menangkap getaran dan mendekat untuk menangkap sesuatu yang dikiranya mangsanya. Namun serangga pembunuh sudah menunggu untuk menyergap laba-laba. Ini adalah cara mereka menangkap buruan. Mereka tidak kekurangan cara untuk mendapatkan mangsanya agar bisa bertahan hidup. Terkadang manusia kalah cerdik dari serangga pembunuh. Padahal Allah memberi kita kemampuan sebagai pencapaian kemenangan dalam hidup ini. Lalu, mengapa kadang kita kalah dari orang lain? Karena nasib semua orang sama. Maksudnya, dunia ini adalah fana, sehingga segala sesuatunya tidak kekal. Hidup tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikendalikan. Karena itu, kita perlu belajar untuk percaya kepadanya di saat kita sukses atau kalah. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Hal-hal yang tidak terduga terjadi sepanjang waktu. Dan orang benar dan orang jahat sama-sama terpengaruh. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk menyadari
bahwa Tuhan adalah sahabat setia kita. Dia selalu bersama kita, mengerjakan semua hal untuk kebaikan kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan tahu. Karena itu, berbahagialah untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Nikmati dan syukurilah. Sahabatku, kita semua harus ingat bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Alih-alih terpaku pada hal-hal negatif, masalah, kesulitan, dan ketidakbermaknaan hidup, fokuslah pada hal-hal positif, berkat, dan hal-hal indah yang membawa sukacita. Tuhan ingin Anda menghargai dan menikmati hidup. Dia memiliki begitu banyak berkat yang Dia ingin tuangkan ke dalam hidup Anda dan menjadikan Anda pemenang. Sudahkah Anda selalu melibatkan Tuhan dalam urusan pekerjaan atau bisnis Anda? Maukah Anda percaya bahwa Tuhan memiliki harapan dan rencana untuk setiap hidup Anda? Hal-hal apa yang menghalangi Anda menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk hidup kami, atas semua hal baik yang telah Bapa berikan kepada kami. Biarlah dalam menjalani hari-hari kami bisa menjalani dengan rasa syukur, karena kami tahu bahwa Engkaulah pengendali atas hidup kami. Bimbinglah dan pimpinlah jalan kami selalu Bapa, sehingga kami tetap hidup di dalam rencana-Mu. Bapa yang baik, sekarang tiba saatnya kami akan beristirahat di malam hari ini. Jaga dan lindungilah kami, serta seisi rumah kami. Jauhkanlah dari segala mara bahaya apapun. Berikanlah kedamaian dan tidur yang nyenyak bagi kami. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Di taufan gelap ku didekap.
sorgawi terus menjadi